pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Menurut Anda ini kondisi apa sebenarnya yang terjadi? Seperti kita katakan tadi, di satu sisi anggaran habis, di sisi lain rakyat Aceh miskin binasa. Itu mungkin tidak dimanfaatkan untuk kepentingan produksi masyarakat. Ada yang menguasai. Bisa jadi anggaran belanja publik dikeluarkan, tapi produktivitas tidak dilakukan, sehingga kondisi masyarakat kembali miskin. Tapi di sisi lain kan tadi kita sudah sepakat kemiskinan. Kira-kira kemana uang ini ngalir? Kalau dalam konteks tata kelola pemerintah misalnya, kita memang sudah menyimpulkan saat ini pemerintah Aceh itu korup. Ketika sistem korup, jadi kita nggak akan bisa bermimpi bagaimana soal kemiskinan akan diturunkan. Itu nggak akan pernah terjadi. Penurunan angka kemiskinan tidak akan terjadi apabila sistem anti korupsi itu tidak dibangun. Kesimpulan kami juga bahwa kemiskinan Aceh ini sudah sistematis dikelola. Menurut Pak Taufik dan Alfian, apakah amanat ini perlu dipertahankan atau tidak? Saya pikir sudah cukup lah. Sudah sangat rusak baru berapa bulan. Nah makanya kalau misalnya kita melihat bahwa ini dengan evaluasi ini sudah jelas Mendagri memperpanjang, berarti ya posisi Aceh hari ini tidak baik-baik saja untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu membahas tema-tema yang tajam, akurat, mendalam, serta terpercaya. Sahabat Sisi Lain, pada Expos Januari 2023 lalu, Badan Pusat Statistik Aceh memberikan kabar tak enak terkait masalah kondisi kemiskinan di Aceh. BPS merilis bahwa pada September 2022 lalu, persentase penduduk miskin Aceh kembali mengalami kenaikan 14,75%. Di sisi lain, penyerapan anggaran belanja Aceh pada tahun 2022 terserap hampir 95%. Kondisi ini tentu saja sangat kontradiktif jika tak elok disebut sebuah kondisi anomali. Di satu sisi anggaran terserap, tapi di sisi lain kemiskinan belum juga bergerak untuk turun. Kenapa semua ini terjadi? Apakah penggunaan anggaran yang tidak disiplin atau memang elit Aceh khusus merawat kemiskinan ini untuk sedikit berpoya-poya dengan dana atau khusus yang kalau dihitung sejak 2008 tahun lalu hampir mencapai 95 triliun. Malam ini kami mengundang narasumber kembali Bapak Taufik Abdul Rahim, seorang akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kami mengundang Saudara Alfian atau Pak Alfian. Beliau adalah koordinator Ya. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh. Saya kira dua narasumber ini yang sangat berkompeten untuk kita bahas malam ini. Kita langsung saja ini ke Pak Taufik dulu. Ya. Pak Taufik, menurut Anda ini kondisi apa sebenarnya yang terjadi? Seperti kita katakan tadi, di satu sisi anggaran habis, di sisi lain rakyat Aceh miskin binasa. Ya, ini fenomena apa? Ya, kalau kita merujuk pada literatur umpamanya, Bruno Hildebrand itu. Ya.
bahwa antara produksi dan output itu ada distribusi. Jadi kalau menurut Bruno ada distribusi terhadap faktor-faktor produksi yang tidak dilaksanakan secara maksimal di Aceh. Sehingga kita nggak bicara historismus ya. Historismus itu yang paling populer kan Rosto umpamanya. Dia kan tahapan sampai 5 tahapan. Dari tradisional, pre-take off, sampai hekmas nanti. Tapi persoalan hari ini dengan kalau dikatakan tadi 95% anggaran belanja APBA 2022 habis. Ini kan benar kontradiktif. Artinya tidak menyasar pada faktor-faktor produksi atau tidak produktif. Nah, oleh karena itu kita bisa mencurigai ya. Artinya kehabisan anggaran belanja sampai 95% itu mungkin tidak dimanfaatkan untuk kepentingan produksi masyarakat. Ada yang menguasai. Ada kelompok tertentu, orang tertentu menguasai anggaran belanja publik yang 95%. Karena di apa? Itu kan akhir-akhir tahun itu kan di apa istilah kalau bahasa masyarakatnya kejar tayang ya. Dihabiskan anggaran belanja publik itu seolah-olah terserap habis. Tapi kita tidak tahu kemana serapan anggaran belanja publik itu. Karena mungkin itu juga tidak transparan. Bisa jadi anggaran belanja publik dikeluarkan, tapi produktivitas tidak dilakukan, sehingga kondisi masyarakat kembali miskin. Gitu. Jadi yang paling penting dalam mengatasi kemiskinan masyarakat itu kan belanja modal. Yang belanja modal mungkin sudah sering saya katakan, belanja modal di sektor basic. Jadi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan lain-lain sebagainya yang berada pada sektor basic masyarakat, sektor informal, UMKM, home industry, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ke situ sasarannya, saya pikir ini persoalan kemiskinan bisa diatasi meskipun tidak sampai 50% atau 100%. Itu nonsens sama sekali. Apalagi dalam jangka waktu yang sangat singkat ya. Ya, ini kan menjadi laten ya Aceh soal kemiskinan. Dulu malah ketika Aceh dipimpin oleh Nova Iriansyah terjadi juga perlawanan dalam tanda petik terhadap hasil survei BPS ini kan. Ini gejala apa ini Pak? Saya pikir indikator yang dikenakan oleh BPS itu sangat ketat. Kalau kota itu sampai 53 indikator. Kalau desa itu 43 indikator. Jadi seperti makan minum itu aja dibagi-bagi sampai berapa item. Udah itu mungkin ya termasuk tadi dipersoalkan rokok umpamanya. Bensin, ikan itu jenis ikan apa, jenis beras apa. Jadi sampai ketat termasuk nanti indikator terhadap rumah. Pakai tegel apa, jendela apa, seng apa. Jadi artinya ini memang dari segi akurasinya sangat akurat ya. Iya, mungkin error termnya kecil. Ya, error termnya kecil. Tapi pada saat itu kita tantang supaya kalau pemerintah Aceh menolak data yang dilakukan BPS, buat dalam dunia akademik kan riset dibalas dengan riset. Tesis ada antitesis. Jadi persoalan hari ini kalau kita katakan tadi anggaran belanja banyak tapi tetap miskin, berarti tesisnya Aceh itu tetap miskin. Antitesisnya yang mengatasi kemiskinan, sintesisnya masih juga miskin. Jadi sintesis, antitesis, sintesis, dan tesis baru lagi ternyata 2023 jadi persoalan anggaran belanja publik juga tidak tidak mengcover semua kegiatan masyarakat. Mungkin tidak merata. Persoalan ketidakmerataan ini yang jadi masalah. Artinya ketidakadilan yang berlaku di Aceh. Ya, Aceh. Kita ke Bung Alfian. Ini khusus soal penyerapan anggaran. Di media cetak, media pers, online kan kita lihat hasil ekspos pemerintah Aceh katanya 95%. Malah dalam evaluasi Mendagri selama bulan Januari, tingkat belanja APBD rata-rata nasional 87,63%. Tetapi Aceh justru 94,6%, bukan 95%. Nah, tapi di sisi lain kan tadi kita sudah sepakat kemiskinan. Kira-kira kemana uang ini ngalir ya? Ya,
di awal pemerintah Aceh kemarin mengeluarkan presentase soal penyerapan ya. Kita memang melihat bahwa tidak hanya kita tidak terjebak dengan soal penyerapan ini, walaupun kalau kita lihat tren 5 tahun terakhir, tahun ini paling tinggi. Nah, tapi manfaat uang yang sudah dikeluarkan ini kemana? Ini yang mau kita telusuri kan. Nah, kalau dalam konteks tata kelola pemerintah misalnya, kita memang sudah menyimpulkan saat ini pemerintah Aceh itu korup ya secara sistem. Artinya apa? Ketika sistem korup, jadi kita nggak akan bisa bermimpi bagaimana soal kemiskinan akan diturunkan, itu nggak akan pernah terjadi. Jadi secara skema, ketika pemerintah masih korup, kita nggak bicara lagi soal kemiskinan pasti akan makin tinggi terus, dan terbukti ya dari pengumuman BPS terakhir mengumumkan bahwa itu posisinya naik Aceh. Nah, misalnya kan kita bicara soal program pengentasan kemiskinan, ini kan sudah pada masa Nova Iriansyah terakhir di awal PJ Gubernur ini juga sangat mewanti-wanti, malah ini adalah menjadi prioritas utama. Nah, tapi di perubahan APBA 2022 kita bisa melihat ini kan program tidak menyentuh. Jadi kalau istilah kami bilang bahwa program sekarang yang dikelola oleh pemerintah ini bukan hanya program kebutuhan publik, arti kata kebutuhan rakyat Aceh, tapi kebutuhan keinginan oleh para elit, oleh para birokrasi, dan oleh para pemodal. Jadi ada 3. Jadi orang kaya di Aceh hari ini kan masyarakat miskin. Orang kaya itu ada elit politik, pemodal, dan birokrasi. Oligarki lah. Ya, jadi Parlemen gimana? ya saya pikir itu politisi ya, masuk ke dalam wilayah politisi. Jadi 3 orang ini yang kaya di Aceh. Yang lain tidak ada. Nah, kita masuk lagi misalnya paling jauh soal pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya ya. Nah, salah satu misalnya untuk pengentasan kemiskinan dalam pemerintah sampai ini soal pembangunan rumah duafa. Bisa dicek pembangunan rumah duafa. Itu yang juga memiliki akses, kalau nggak memiliki akses juga nggak ada. Jadi, makanya sampai hari ini saya pikir semua orang menemukan, misalnya sudah ada viral, ada rumah yang nggak pernah dipeduli, padahal sudah diajukan berapa kali. Dan itu hampir tiap kabupaten, tiap hari kita temukan melalui video-video dalam grup WhatsApp misalnya. Nah, jadi penurunan angka kemiskinan tidak akan terjadi apabila sistem anti korupsi itu tidak dibangun. Dan kita secara kelembagaan sudah menyuarakan ini sebenarnya sudah sejak lama, sejak Aceh pasca damai sebenarnya. Dan makanya kalau kesimpulan kami juga bahwa kemiskinan Aceh ini sudah sistematis dikelola. Siapa yang mengelola itu? Eksekutif? Ya, saya pikir birokrasi dan eksekutif dan legislatif yang harus tanggung jawab ini. Di Aceh atau memang ada tangan lain? Ya, bisa jadi kan, bisa jadi kalau misalnya ada orang yang memang aktor yang paling besar yang memang mengelola lembaga-lembaga ini, termasuk misalnya peran soal penurunan angka kemiskinan saat ini Aceh, saya pikir ya peran yudikatif juga sangat penting. Yudikatif kan juga paham nih soal bagaimana mereka merampok uang APBA, sangat paham. Tapi ya mereka juga, kami menilai ya bagian dari ini juga, makanya kan nggak akan pernah selesai kemiskinan. Nah, saya begitu masuk PJ ini ketika dia mengatakan bahwa prioritas pertama adalah kemiskinan, dan saya cek di perubahan APBA 2022, karena perubahan APBA 2022 adalah dibuat tanggung jawab pada PJ Gubernur saat ini, saya pikir ya sama saja. Jadi tidak ada. Nah, apalagi misalnya kita masuk lagi di anggaran 2023 ya, yang totalnya ada 11,6 triliun yang hari ini kan. Nah, sama juga salah satunya apa? Anggaran APBA Aceh itu sudah menurun. Akan tetapi untuk kebutuhan eksekutif ya, eselon 2, eselon 3, yang terutama untuk tunjangan-tunjangan ini sama. Padahal beban kerja mereka udah beda kan. Sama dengan posisi normal 2% OSUS di tahun 2002 misalnya. Nah, ini kita juga agak aneh kok ini ditolerir gitu loh. Jadi secara birokrasi sampai hari ini saya melihat bahwa gubernur ini belum mengendalikan secara utuh terhadap tata kelola, terhadap bagaimana memastikan soal penurunan kemiskinan, soal stunting, soal inflasi, dan juga soal pengangguran di Aceh. Oke. Nah, kembali ke Pak Taufik, tadi Bung Alfian mengatakan belum nampak pengendalian. Ini memang apakah PJ Gubernur ini tidak tahu, tidak paham, atau tidak mau memperbaiki, Pak Taufik? Ya, saya pikir beliau itu bukan strong leader. Bukan strong leader, tapi weak leaders ya.
Jadi secara leadership beliau tidak memahami konsep-konsep tentang dunia birokrasi dan sipil. Mungkin kita akui selama ini beliau bukan di sipil itu sangat mumpuni mungkin pada sektor pada kegiatan tertentu. Tapi begitu jadi sipil berhadapan dengan birokrasi itu pintar-pintar, Koji. Jadi apa Albiana? 3 bulan pertama dia lihat itu apa maunya. Dia ngendap dulu. Dia ngendap, dia lihat. Jadi kan 100 hari lah. Itu begitu sudah 100 hari mereka mulai tahu apa tabiatnya, apa perilakunya, apa kelemahan-kelemahannya sudah tahu. Apalagi kalau tadi dikatakan ada invisible hand itu ya. Invisible hand itu bisa saja yang datang bersama PJ Gubernur, di sekitar PJ Gubernur, bahasa Pak Saleh dulu kan pernah bilang ada gubernur bayangan, sekda bayangan. Ya ini yang mulai bermain sesudah 3 bulan pertama. Itu mereka sangat pintar memanfaatkan ini. Oleh karena itu tadi kan ada dikatakan ada 2 titik ekstrim antara anggaran belanja publik yang tadi sudah 94 sekian. Kalau bahasa kuantitatifnya bisa dibulatkan jadi 95%. Terserah mau kemana dibawa, mereka kan beranggapan anggaran belanja itu terserap habis, gitu, lebih banyak. Kemudian korupsi itu tadi, secara sistemik, kalau kita bicara teori sistem, itu memang berlaku dari atas sampai ke bawah. Jadi ada sistemik yang diatur ketidakmampuan secara leadership oleh PJ Gubernur Aceh, itu dimanfaatkan oleh birokrasi, termasuk tadi dikatakan yang kaya hari ini yang merampok uang APBA dan otsus di Aceh itu adalah elit-elit politik, birokrasi dan eksekutif. Nah mereka yang kaya, artinya tidak ada pemerataan sistem pembangunan yang diharapkan dari secara ideal. Itu adalah adanya keadilan dan pemerataan. Tadi Alfian mengatakan bahwa dari segi jumlah APBA itu berkurang menjadi 11, sekian triliun. Ya. Tapi soal tunjangan-tunjangan tadi ya tidak berubah gitu. Ini gejala apa gitu? Ya kebiasaan dari dulu kan hanya copy paste belanja pegawai yang diperbanyak. Bukan belanja publik, tadi sudah disinggung juga. Bukan belanja untuk kegiatan masyarakat, bukan belanja modal untuk kegiatan produktivitas masyarakat agar kemiskinan itu mampu dientaskan. Tapi untuk belanja publik, belanja pegawai, mulai dari eselon biaya taktis PJ Gubernur umpamanya, eselon 2 dan seterusnya, itu kan sampai eselon 4 kan memanfaatkan belanja publik itu. Maka anggaran belanja yang habis terserap untuk kegiatan belanja pegawai itu, yang memanfaatkan anggaran belanja publik APBA itu. Bung Alfian, tadi Anda mengatakan kan bahwa, saya ulangi lagi ya, bahwa jumlah APBA itu 11, sekian triliun, tetapi dalam batang tubuh APBA itu atau dalam APBA itu tidak berubah. Ini gejala apa? Tadi Anda katakan misalnya soal tunjangan segala macam kan masih tidak ada perkembangan. Artinya gini, kita bicara, kalau kami kan tetap melihat soal integritas, moralitas, etika ya, secara prosedur, ini sama. Jadi seharusnya gubernur harus mengontrol ini yang pertama, ya, mengontrol ini, tapi ini juga tidak terjadi. Nah, tidak terjadi kenapa, Bro Anda? Tidak ya, saya pikir ini bukan saya tidak paham, tapi ini dibiarkan. Oh, dibiarkan. Jadi makanya saya bilang kan, soal kemiskinan, soal pengangguran, memang ini sengaja dikelola, karena ini kan soalnya sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun, tapi ini nggak pernah selesai. Tidak ada misalnya pondasi yang hari ini Aceh itu mau keluar dari jurang kemiskinan, itu nggak ada pondasi itu. Nah, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi penganggaran, itu yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya itu ada, saya pikir semua orang punya harapan kan. Tapi hari ini ya kita nggak bisa punya harapan apa-apa. Kecuali apa? Ya memang tiap kebijakan harus dikritisi dan juga perlu partisipasi publik yang sangat luas untuk melihat ini. Karena posisi saya misalnya dari lembaga mata misalnya hari ini peristiwa-peristiwa yang terjadi terutama terhadap anggaran Aceh ini bukan lagi posisi khawatir, bukan lagi posisi ngeri, tapi saya sudah merasa takut dengan kelakuan-kelakuan yang paling parah saat ini. Nah, jadi takutnya kenapa?
Ya, karena kita melihat perbuatan-perbuatan yang sangat vulgar, praktek-praktek perampokan uang Aceh ini itu memang sangat vulgar, tidak lagi dengan pola-pola tradisional kayak dulu. Jadi kesannya ya memang tidak akan aman, tidak ada siapa-siapa dan nggak ada istilah takut lagi. Problem ini sebenarnya makanya saya mengatakan bahwa bukan posisi mengkhawatirkan, tapi rasa takut saya itu hari ini sudah bertambah. Tapi pada posisi menakutkan. Iya. Kira-kira modus operandinya gimana nih? Cara mereka merampok? Ya, kalau perampokan uang negara hari ini kan sebenarnya sangat mudah, terutama di proses perencanaan ya. Proses perencanaan itu sudah melakukan perampokan. Korupsi paling besar itu ada di proses perencanaan kalau di Aceh. Nah, yang kedua, soal komitmen fee ini. Nah, apalagi misalnya kita tahu ya, kalau dalam catatan kami hari ini ada belanja barang dan jasa itu 3,4 triliun. Dan juga belanja operasi ada 7,4 triliun. Dan termasuk ada belanja hibah 882 miliar, untuk bantuan sosial ada 255 miliar. Nah, sektor-sektor bantuan hibah, sektor bantuan sosial, ini adalah wilayah yang paling korup. Nah, kalau pemerintah Aceh hari ini misalnya, sampai soal SPPD aja, ini dibarap. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa, oh ini sudah benar segala macam, saya bisa melakukan perdebatan soal itu. Makanya problemnya sekarang bukan lagi kondisi mengkhawatirkan soal anggaran Aceh. Nah, saya sendiri kadang-kadang memikirkan kenapa birokrasi kita dan juga para politisi kita nggak menyadari Aceh ini tinggal 1% lagi. Dan saya belum tentu yakin pemerintah pusat menyetujui untuk soal bahwa memperpanjang OSUS. Kalau kita melihat pengalaman dari Papua misalnya, Papua diperpanjang 20 tahun lagi, tapi banyak sekali konsekuensi yang harus mereka terima hari ini. Salah satunya pengelolaan ada di bawah wakil presiden, OSUS yang diperpanjang. Yang kedua, baru saja kita juga lihat sama-sama bahwa konsekuensinya pemekaran daerah. Nah, kalau ini terjadi ke Aceh, tidak terlalu kemungkinan apa yang terjadi di Papua akan terjadi di Aceh. Masuk pemekaran. Ya, makanya saya sekarang apakah para elit-elit politik misalnya, para tokoh-tokoh Aceh nggak menyadari ini akan terjadi dalam waktu dekat ini. Nah, jadi problemnya makanya saya bilang bukan hanya soal mengkhawatirkan, karena ini kan hampir masuk pada titik lima posisi Aceh hari ini. Ada nggak hubungannya misalnya proses-proses yang akan terjadi itu seperti Anda katakan tadi, salah satu misi untuk mengirim Ahmad Marzuki Ngwale? Ya, makanya kan ini kan menjadi bahan evaluasi sebenarnya. Ya, baru bulan Januari pemerintah pusat sudah mengevaluasi. Sebenarnya dari evaluasi ini pemerintah pusat sudah punya jawaban. Ya, tidak perlu misalnya mendorong-dorong pemerintah pusat apa sikapnya. Tapi dari proses evaluasi Mendagri sudah ini. Nah, kalau ini dipertahankan, kita melihat pemerintah pusat tidak hanya bicara soal bagaimana soal mengeluarkan Aceh ini dari kemiskinan, tapi akan menjadi wilayah ya jajahan politik dalam tanda kutip. Kalau ya. Istilah Pak Taufik neokolonialisme. Ya, ini kita lihat ya di data yang kami miliki Januari, evaluasi Mendagri Januari. Pendapatan apbd rata-rata nasional 97,03%. Aceh hebat 101,57%. Artinya dari 6 indikator 4 yang rapat merah. Belanja apbd rata-rata 87,63%, Aceh 94,6%. Tapi inflasi nasional 5,51%, indeks perkembangan harga di atas 1%, Aceh 5,89%. Artinya Ahmad Marzuki ini rapatnya merah. Kemudian tingkat kemiskinan ekstrim 162,809 jiwa, rata-rata nasional 1,47%, tapi Aceh 4,20%, merah lagi. Stunting rata-rata nasional 21,6%, Aceh 31,2%. Kemudian P3DM 40%, realisasi Pemda 65,70%. Nah ini tidak merah. Pengangguran rata-rata nasional 5,80%, nasional Aceh 66,17%. Melihat hasil ini, tadi Alfian mengatakan tidak ada yang bisa diharapkan. Menurut Pak Dokter gimana? Bisa diharapkan Ahmad Marzuki memperbaiki situasi? Ya, ini kan angka-angka statistik kuantitatif ini memperlihatkan bahwa kinerja ini
ada indikator penilaian. Ya. Nah, indikator penilaian ini yang menjadi perhatian bukan saja dari kalangan tertentu sampai ke masyarakat. Tadi ada disinggung juga bahwa para birokrat eksekutif legislatif itu tidak takut pada yudikatif, padahal posisi kewenangan dan kekuasaan itu sama. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu kan trias politika itu sudah punya. Tapi mungkin saya juga curiga apakah yudikatif belum berani bertindak atau tidak memberikan contoh bahwa para eksekutif, legislatif itu juga bisa mereka tindak dengan kekuasaan yang mereka miliki. Atau dalam tanda petik mereka juga kebagian kue HPBA. Itu di luar kontrol kita mungkin. Itu kan itu ada cincai-cincai lah di antara mereka. Eksekutif legislatif jelas ada kesepakatan. Ada apa? Konspirasi umpamanya. Konsensus namanya. Jadi mungkin juga ini sudah mulai melibatkan yudikatif. Jadi karena kekuasaan mereka setara, mereka bisa mempermainkan ini. Beda dengan rakyat dan masyarakat kan. Atau stakeholder ataupun para pegiat kan, pegiat anti korupsi seperti Bung Alfian ini. Kemudian ya wajah bagaimana dengan Bung Alfian? Kadang kopi aja katanya kasak keprut kan. Jadi kan jadi masalah. Jadi ternyata pada angka-angka ini menunjukkan bahwa kalau Bung Alfian tadi mengatakan ngeri, berarti saya pikir takut. Pada Ini kondisi takut. iya, ini artinya ada warning terhadap PJ Gubernur Aceh hari ini bahwa kalau mau melanjutkan ya nggak usah lanjutkan, apalagi kan sampai 30 bulan. Yang menjelang baru 6 bulan saja, kondisinya merah-merah seperti ini. Indikator rapotnya, catatannya. Nah, ini angka-angka kuantitatif, tapi kalau diterjemahkan kepada kualitatif, verbal, ya seperti bahasa Bung Alfian tadi, ngeri. Jadi Aceh dalam kondisi yang sangat kritis dan bisa jadi kehidupan masyarakat akan kolaps. Kalau masyarakat kolaps, patologi sosial naik, bisa jadi ya, PJ Gubernur juga jangan merasa enak sendiri di Menara Gading kan. Kalau bergerak masyarakat semua, beliau juga lari nanti. Ya, konsep neokolonialisme itu juga berlaku terhadap upaya-upaya pusat melakukan dependensi rasio. Jadi membuat Aceh ketergantungan kepada pusat ini nanti akan terjadi perlawanan. Perlawanan rakyat ini meskipun diam-diam, karena ya Aceh kan dikenal daerah yang selalu melawan kalau pada posisi keadilan dan pemerataan itu tidak mampu direalisasikan, diwujudkan, rakyat akan melawan. Tapi kayaknya sepertinya sampai saat ini masih amin semua ya. Masih amin dan mungkin seperti bahasa Kwaji kemarin, anak-anak agam. Jadi kan agama ini juga mungkin sudah lumpuh kan, atau cari tunggu lahiran agama baru lagi kan. Ini perlu perhatian. Jadi katakan tadi perlu perhatian publik, seperti kemana anggaran belanja dibawa. Ini apakah sudah transparan sesuai dengan masyarakat transparansi gitu kan. Nah hari ini mungkin beliau juga curiga transparansi terhadap penggunaan anggaran belanja publik Aceh itu juga nol ataupun tidak jelas sama sekali. Iya. Inflasi paling ngeri ya. Inflasi, tapi ini kan baru per bulan, tidak kumulatif per tahun. Kalau kumulatif per tahun kemarin itu rendah. Tapi ini kan baru per bulan, nggak tahu ada peristiwa apa selama ini. Tapi kalau yang dialasankan makan dan minum serta rokok yang posisinya di atas, bisa jadi itu yang memicu inflasi selama ini. Apakah orang Aceh sudah stres semua merokok, umpamanya kan? Atau padahal masyarakat sendiri daya belinya rendah. Kenapa dimakan minum itu bisa inflasinya tinggi? Atau siapa yang menguasai uang-uang itu sehingga inflasi terhadap makan dan minum itu tinggi? Ini kan tadi dikatakan ada orang-orang yang merampok uang APBD Aceh itu dikuasai oleh sekelompok orang, elit politik dan birokrasi serta eksekutif. Belanjanya nggak di sini. Belanjanya tidak di sini. Kalau mereka punya uang, mereka juga nggak belanja di sini. Nah sekarang makan minum itu siapa yang kendalikan sehingga bisa inflasi pada posisi rating di atas di Aceh? Ya, kembali ke Bung Alfian, tadi Anda mengatakan tidak lagi khawatir, tapi sudah menakutkan. Kalau kondisi ini terjadi, lantas apa yang harus dilakukan?
Ya. Terutama dari organisasi masyarakat sipil. Saya pertama akan menambahkan ini, mungkin kita juga lupa ya, faktor penyumbang kemiskinan di Aceh itu akibat kerusakan alam. Itu sebesar, karena kemarin kerusakan alam, banjir, dan banjir sekarang juga di mana, dan itu menambah soal inflasi Aceh juga tinggi. Beban ya? Ya, beban. Artinya kemiskinan itu akan memunculkan kemiskinan akibat banjir kemarin. Nah, apalagi beda sekali ya bencana alam tahun ini dengan yang kemarin. Hampir Jadi, merata. Daerah-daerah yang sejak kecil kita nggak pernah dengar itu banjir, tapi tahun ini udah masuk. Nah, ini kan juga nggak ada perhatian. Kita bukan melihat soal perhatian bahwa datang bagi bantuan kepada ini. Tapi salah satunya moratorium tambang, moratorium illegal logging, ini harus segera dilakukan. Saya pikir penting. Nah, kalau ini tidak dilakukan, berarti ini juga sektor ini mau dihancurkan. Jadi, kalau saya salah bilang gini, pusat kan, hutan Aceh ini menjadi andalan pusat nih. Kalau misalnya pemerintah pusat, artinya gini, kalau Sumatera itu, hutan Aceh itu masih menjadi andalan, dan ini memang menjadi isu seksi, terutama dari sisi negara-negara Eropa. Nah, kalau misalnya ini juga tidak dihambat, tapi dibiarkan kerusakan ini, saya pikir, ya, Aceh udah dikelola secara konflik, secara tidak langsung, udah kayak saya bilang tadi ya, jadi ada penjajahan secara politik yang memang itu vulgar terjadi. Makanya, sektor ini juga dari pemerintah Aceh nggak ada peduli, saya lihat. Nah, apalagi kan sejak posisi, karena kan kita hitung nih, PJ Gubernur ini dilantik di 6 Juli, dan hari ini 2 Februari sudah 211 hari, kalau hitungan kita. Nah, artinya tidak ada kebijakan apapun yang itu menghambat bagaimana untuk penurunan laju deforestasi di Aceh. Itu sebenarnya penting. Karena ini juga dampaknya kan sangat besar kemarin. Ya. Dampak soal banjir ini jelas akibat kerusakan alam. Malah satu pesawat tuh dengan pemilik usaha tambang. Ya, makanya itu yang ini. Makanya berani nggak misalnya? Karena kan gini, semua publik di Aceh tahu nih, kedatangan Ahmad Marzuki kemari ini adalah ingin menguasai tambang. Ya, dan saya pikir ini Ahmad Marzuki juga tahu ini isu-isu ini, bukan lagi isu malah. Ini udah menjadi pembicaraan, termasuk di teman-teman kami masyarakat sipil di Jakarta misalnya. Nah, kalau ini tidak dihentikan, berarti ini isu ini benar. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya proses evaluasi Mendagri ini sudah keluar, terus Mendagri misalnya terus tetap misalnya memperpanjang, kita menanyakan lagi. Nah, jadi bagi kita di Aceh, saya pikir tidak pada posisi harus asik-asik lagi melihat ini. Ini sudah berarti negara dalam hal ini Indonesia sudah sistematis ingin melumpuhkan Aceh, sisi anggaran, ya, artinya memelihara korupsi, memelihara kemiskinan, memelihara stunting di Aceh, walaupun misalnya pemerintah pusat mewanti-wanti bahwa Aceh itu daerah stuntingnya lebih tinggi. Karena kan baru minggu kemarin, itu warga Aceh Utara, kecamatan Kuta Baru, itu meninggal, statusnya stunting dan juga miskin. Meninggal di Zeda. Dan mereka dibawa kemari, jenazah tersebut, anak itu dibawa kemari, dalam posisi waktu masih sebelum meninggal, itu juga bantuan relawan, bukan partisipasi pemerintah daerah. Artinya stunting juga gagal. Nah, jadi saya pikir kan menarik misalnya apa yang disampaikan oleh pengumuman dari Kemenpan RB kemarin, bahwa 500 triliun anggaran itu hanya untuk event-event kegiatan, dan itu termasuk di Aceh. Secara nasional ya? Ya, makanya kalau apa yang harus dilakukan misalnya dengan kondisi hari ini, saya pikir akademisi ya, ada masyarakat sipil, saya pikir ini harus kembali kepada posisi 98 kembali. Nah, kalau memang kita ingin mewariskan kebaikan untuk Aceh ke depan, terutama kepada adik-adik kita, anak-anak kita, atau cucu-cucu kita. Nah, kalau misalnya hari ini kita biarkan, saya pikir kita juga sebagai pernah melakukan sejarah, dan anak cucu kita dianggap ya orang-orang yang terdahulu itu dianggap ya orang bagian dari orang menghancurkan Aceh. Nah, jadi saya pikir itu yang paling penting, karena nggak bisa diharapkan lagi hari ini politisi misalnya dengan kondisi hari ini misalnya kan para petinggi-petinggi partai misalnya, saya lihat juga sudah masuk dalam sistem bagian dari memiskinkan rakyat Aceh. Nah. Apalagi ini Pak Taufik menjelang pesta demokrasi 2024, orang kepada sibuk di partai-partai. Semakin berpesta pora lah, seperti dikatakan oleh Bung Alfian tadi ya. Iya. Langkah konkretnya apa nih? Alfian tadi sudah mengatakan ini nggak bisa diam lagi. Situasi Aceh ini sudah sangat menakutkan, tidak lagi mengkhawatirkan.
Kalau Bung Alfian tadi mengajak elemen masyarakat Aceh untuk bersatu menjawab tantangan ini, gitu. Konkretnya apa kalau menurut Pak Novi? Berarti ini kan tesisnya jelas kan, ada neokolonialisme di Aceh. Kolonialisme itu yang paling efektif adalah menguasai resource, sumber daya alam. Sesudah menguasai sumber daya alam, hari ini kan efeknya kerusakan ekosistem itu terjadi banjir. Banjir itu membawa dampak pada kemiskinan dan pengangguran. Tadi kan ada orang yang mungkin memanfaatkan uang yang ada sebagian dia kuasai untuk memberikan bantuan. Itu kan instan, sebentar saja. Itu hanya sekedar popularitas. Dan yang paling penting bahwa dari berbagai pernyataan tadi, saya sepakat, saya pikir tadi masyarakat sipil dan akademisi. Nah sekarang masyarakat sipil yang masih hidup baterai seperti Bung Alfian berapa banyak lagi. Begitu juga para akademisi. Ya kita mungkin diajak saya ngomong sini juga tidak semua akademisi senang. Jadi ini artinya langkah terakhir adalah melakukan perlawanan. Perlawanan sipil, baik masyarakat sipil maupun intelektual dan kelas menengah, hari ini harus sadar bahwa neokolonialisme yang sentralistik dilakukan oleh pusat dengan menguasai resource yang ada di Aceh, sumber-sumber daya ekonomi yang ada di Aceh, baik tambang, laut, sumber daya akuatik, termasuk yang ada di darat ini juga harus menjadi perhatian untuk dilakukan. Tidak membenarkan lagi. Meski inilah konsep sentralistik yang dilakukan tadi ya mungkin bisa jadi perlawanan terhadap dependensi Aceh terhadap pusat itu harus diputuskan. Jadi kalau Wellerston mengatakan ada core atau sentral, ada semi periferi dan periferi. Aceh ini periferi dan sangat mudah dikontrol dengan berbagai kebijakan yang sifatnya sentralistik oleh pusat. Jadi hari ini ya kalau kita berharap pada elit politik, para politisi, ketua-ketua partai mungkin sudah mulai terlibat dengan kepentingan Pesta Demokrasi 2024. Jadi mereka juga sudah cari-cari oligarki baru kan yang mampu mengatasi persoalan kapitalisasi politik pada 2024. Kapitalisasi politik dan ongkos-ongkos politik yang mereka harus keluarkan. Kalau kita ingin flashback ke belakang ya. Sebenarnya kan pada awal-awalnya DPR Aceh sendiri tidak merekomendasi Ahmad Masyuki sebagai PJ Gubernur ya, dengan berbagai pertimbangan masa lalu karena militer segala macam. Tapi kemudian negosiasi yang dilakukan ini akhirnya go. Sekarang kembali lagi kepada kondisi yang Alfian katakan tadi. Menurut Pak Taufik dan Alfian, apakah Ahmad Masyuki perlu dipertahankan atau tidak? Saya pikir sudah cukup lah. Sudah sangat rusak. Baru berapa bulan? 6 bulan ya? 6 bulan lebih gitu. 200 berapa hari? 211 hari. 211 hari sudah begini. YLBHI menggugat ya? YLBHI mengatakan beliau sebagai PJ Gubernur ilegal kan? Tapi meskipun seharusnya YLBHI juga jangan berhenti untuk terus menyuarakan hal ini. Sehingga meyakinkan seluruh masyarakat Aceh bahwa narasinya seperti ini, artinya hati-hati. Menurut Alfian gimana? Ya, saya pikir kalau dari kita pedoman ke substansi evaluasi Mendagri sudah terjawab ya. Makanya sekarang pertanyaan kita, kalau misalnya Mendagri memperpanjang, motifnya apa? Berarti ada kepentingan dia di Aceh. Mendagri kan harus juga punya alasan-alasan yang kuat. Kalau sementara tidak ada dorongan dari masyarakat Aceh sendiri kan. Ya, saya pikir kan 4 substansi ini kan soal persoalan yang paling kritis di Aceh hari ini ya. Yang itu juga menjadi perhatian pusat dan juga perhatian pada warga di Aceh hari ini. Nah, kalau misalnya ini diperpanjang, ya berarti ini ada motif politik lagi. Nah, artinya, karena kan gini, posisi PJ sekarang, kita melihat dia nggak open nih soal bagaimana dicawe-cawe soal APBA 2023. Dia menyatakan emang gua pikirin. Ya, enggak. Tapi apa yang isu yang saya bilang tadi yang berkembang itu sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana dia akan potensi bermain wilayah sumber daya alam ini menjadi waspada teman-teman hari ini. Nah, makanya kalau misalnya kita melihat bahwa ini dengan evaluasi ini sudah jelas Mendagri memperpanjang, berarti ya posisi Aceh hari ini tidak baik-baik saja untuk ke depan. Artinya ya semua elemen ya harus mengevaluasi ini.
Karena secara evaluasi ini kita sendiri udah lihat udah jelas bahwa ini ya tidak layak lagi untuk diperpanjang kan itu. Makanya kayak misalnya salah satu sektor misalnya para ulama misalnya di Aceh, saya juga masih berharap bahwa ini harus turun untuk bicara soal untuk bagaimana memberi warisan ke depan kepada anak-anak cucu kita, kepada adik kita supaya Aceh ini lebih baik. Jadi kita nggak bisa berharap lagi misalnya ada kebijakan, karena gini, belum tentu kebijakan pemerintah dari pusat ke Aceh itu baik. Itu yang perlu saya sampaikan, saya pikir. Ya di mana-mana pun negara di dunia ini, penjajahan itu dimulai dengan menguasai sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Di seluruh dunia. Ya kita juga pernah merasakan sebelumnya, penjajahan itu juga dengan menguasai sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya ekonomi. Kalau itu sudah dikuasai, berarti turunan lanjutannya pasti kemiskinan, pengangguran, dan kehidupan masyarakat yang tidak adil itu akan berlangsung secara masif ya. Termasuk demokratisasi itu jangan kita harapkan kalau kekuasaan politik dan ekonomi itu sudah mencengkeram rakyat Aceh. Jadi apakah bisa dikatakan hari ini rakyat Aceh di bawah kepemimpinan Ahmad Marzuki semakin tidak berdaya? Dia main lewat kebijakan pusat saja. Ya, rakyat Aceh dalam arti yang luas, ada eksekutif, ada legislatif, ada masyarakat sipil, ada ulama, akademisi, nggak berdaya gitu kan? Ya, hari ini itu harus kita akui kan. Ya, saya sepakat itu, nggak berdaya. Tapi kalau rakyat saya pikir masih berdaya ya. Masih berani. Tapi yang paling disayangkan misalnya orang-orang sipil-sipil yang memang dikerjakan oleh rakyat hari ini nggak berdaya. Ya, jadi seperti parlemen. Ya, salah satunya parlemen. Parlemen saya pikir clear hari ini ya. Karena posisi parlemen kan nggak perlu orang pandai-pandai amat. Mereka tahu di mana kuncinya bisa membuat untuk dia tenang. Yang penting bargainingnya jelas. Ya, jadi orang yang melihat ini tidak perlu dia harus sekolah ya. Itu lebih mudah melihatnya karena kuncinya dan kelemahannya udah tahu orang. Pokir normal selesai barang gitu. Nah, jadi dan ini sebenarnya sebuah kelemahan dari proses cita-cita Aceh sendiri sebelumnya. Dan makanya salah satu yang mungkin yang klimaknya nanti kita lihat aja di soal perubahan UPA. Karena Aceh nggak punya bergening apa-apa lagi hari ini. Perubahan UPA ini juga akan menjadi klimak yang paling penting bagi Aceh. Yang itu harus dilihat serius. Jangan dilihat hanya ya dianggap dianggap bahwa ini akan baik-baik saja. Juga tidak. UPA itu kan identitas hukum yang harus diperjuangkan hasil dari derivasi atau turunan dari MOU Helsinki kan. Ya kalau mau menciptakan kondisi damai berarti normatif dan hukum serta aturannya juga harus lebih baik dan memihak pada rakyat Aceh. Baik Pak Taufik, Pak Bung Alfian, terima kasih, menarik sekali diskusi kita malam ini. Sebenarnya kita mau perpanjang lagi, cuma kalau kita perpanjang sampai 1 jam, 1,5 jam, nanti masyarakat cepat kali puas. Jadi kita buat masyarakat kita. Saya pada sisi lain itu tadi pembicaraan saya dengan Dr. Taufik dan Bung Alfian. Yang paling krusial yang saya coba garis bawahi adalah bahwa kondisi Aceh bukan lagi mengkhawatirkan, tapi memang sudah menakutkan. Aceh di bawah kepemimpinan pejabat gubernur Ahmad Marzuki ternyata tidak baik-baik saja. Tuntutan hanya ada satu, saatnya rakyat Aceh buka mata, buka telinga dan buka hati untuk meminta kepada Presiden Jokowi agar Ahmad Marzuki diganti. Yang menjadi masalah adalah apakah ini dilaksanakan atau tidak, tentu hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.